Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manusia purba di Indonesia. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang beriklim tropis yang nyaman untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Kondisi inilah yang menyebabkan manusia purba bermigrasi dan tinggal di wilayah kepulauan Indonesia. Dalam hal penemuan manusia purba, Indonesia menempati posisi yang penting, sebab fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di wilayah Indonesia berasal dari semua kala Pleistosen, sehingga nampak jelas perkembangan fisik manusia purba tersebut. Situs dan lokasi temuan manusia purba. Manusia purba yang mendiami wilayah Indonesia mengembangkan kebudayaannya dan menyesuaikan kehidupannya dengan wilayah di mana ia bertempat tinggal atau menetap. Kebudayaan dan kehidupan manusia purba dapat kita pelajari melalui situs-situs peninggalan sejarah yang berada di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar situs purbakala tersebut terdapat di daerah Jawa, terutama di daerah Jawa Timur, dan beberapa situs lainnya juga ada di daerah Indonesia Timur. Di antara situs-situs tersebut ada dua situs yang terkenal dan menyimpan banyak sekali peninggalan purbakala, yaitu situs Sangiran dan situs Trinil. Situs Sangiran adalah salah satu situs manusia purba yang ada di Indonesia. Situs Sangiran terletak di dua wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, dengan luas 59,21 km persegi. Nama situs Sangiran mulai dikenal sejak seorang peneliti Belanda bernama Van Koningswald melakukan penelitian pada tahun 1934. Ia menemukan alat-alat batu hasil budaya manusia purba. Dilihat dari hasil temuannya, situs Sangiran merupakan situs prasejarah yang memiliki peran sangat penting dalam memahami proses evolusi manusia dan merupakan situs purbakala yang paling lengkap di Asia, bahkan di dunia. Situs Sangiran telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. UNESCO menetapkan situs Sangiran sebagai warisan budaya nomor 593 pada tahun 1996 dengan nama The Sangiran Early Man State. Situs Trinil menjadi dikenal oleh para ilmuwan ketika ditemukan atap tengkorak dan tulang paha Homo erectus pada tahun 1891 oleh Eugene Debus. Trinil merupakan situs bersejarah atau museum yang berada di daerah Ngawi, Jawa Timur. Museum Trinil pada mulanya dibangun atas prakarsa dari Profesor Tengku Jakub yang merupakan ahli antropologi ragawi dari Universitas Gadjah Mada. Ada beberapa koleksi fosil yang terdapat di Museum Trinil, seperti yang pertama adalah fosil tengkorak Pithecanthropus erectus, yang kedua fosil tulang rahang bawah macan purba, yang ketiga fosil gading dan gigi geraham atas gajah purba, yang keempat fosil tanduk banteng purba. Jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia, yang pertama adalah Meganthropus, hidup sekitar 3,75 juta sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Yang kedua jenis Pithecanthropus, hidup sekitar 2 juta hingga 200.000 tahun yang lalu. Yang ketiga adalah jenis Homo, hidup sekitar 300.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Yang pertama adalah Meganthropus palaeojavanicus. Meganthropus memiliki arti megan yang berarti besar dan anthropus yang artinya manusia. Kemudian Palaeojavanicus, paleo artinya tua, Javanicus artinya Jawa. Dengan demikian, Meganthropus palaeojavanicus berarti manusia raksasa tertua yang hidup di Jawa.
Fosil Meganthropus ditemukan oleh Van Queneswald di Sangiran Lembah Sungai Bengawan Solo pada tahun 1936 sampai dengan 1941. Fosil ini berasal dari lapisan Pleistosen bawah. Meganthropus memiliki badan yang tegap dan rahang yang besar dan kuat. Mereka hidup dengan mengumpulkan makanan atau istilahnya adalah food gathering. Makanan utama mereka adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ciri-ciri Meganthropus: memiliki tulang rahang yang kuat, tidak punya dagu, memiliki otot kunyah yang kuat, tulang pipi tebal, tulang kening menonjol, memiliki tonjolan di kepala belakang, serta memakan jenis tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Fosil Pithecanthropus ini berasal dari Pleistosen bawah dan tengah. Mereka hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka memakan segalanya, tetapi makanannya belum diolah. Namun dalam perkembangannya nanti, ketika ditemukannya api, mereka sudah bisa mengolah makanan. Jenis-jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia, yang pertama adalah Pithecanthropus mojokertensis, yang kedua Pithecanthropus soloensis, yang ketiga Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan di Mojokerto oleh Van Queneswald pada tahun 1936. Pithecanthropus mojokertensis disebut juga dengan Pithecanthropus robustus, yang artinya kerang berahang besar. Adapun ciri-ciri dari Pithecanthropus mojokertensis, badannya tegap, tingginya 165 sampai 180 cm, hidungnya lebar, tulang rahang dan gerahamnya kuat, tidak memiliki dagu, tulang pipi kuat. Kehidupan Pithecanthropus mojokertensis. Kehidupannya sangat bergantung dengan keadaan alam. Mereka hidup dengan cara berpindah-pindah atau nomaden yang disesuaikan dengan ketersediaan makanan. Mereka juga hidup secara berkelompok dengan cara berburu binatang yang mereka temui dan menangkap ikan di sungai. Peralatan yang mereka gunakan sebagian besar terbuat dari batu dan masih sangat sederhana. Berikutnya adalah Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis ditemukan oleh Terhart dan Oppenor di Sungai Bengawan Solo, daerah Ngandong pada tahun 1931 sampai dengan 1934, berupa 11 tulang tengkorak tanpa tulang rahang dan gigi. Fosil ini kemudian diteliti oleh Van Queneswald. Adapun ciri-ciri dari Pithecanthropus soloensis: tengkorak lonjong, tebal dan padat, kepala bagian belakang menonjol, memiliki rongga mata yang sangat panjang, hidung tebal dan lebar, tidak memiliki tulang dagu, mempunyai alat pengunyah yang kuat, tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, volume otak 750 sampai 1300 cc. Kehidupan Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis hidup pada masa Pleistosen Tengah, di mana kehidupan pada saat itu masih bergantung dengan keadaan alam. Mereka hidup dengan cara berpindah-pindah tempat atau nomaden, menyesuaikan dengan ketersediaan makanan. Makanan utamanya adalah daging yang diperoleh dari hasil berburu serta tumbuh-tumbuhan. Peralatan digunakan sebagian besar terbuat dari batu, seperti kapak perimbas, alat serpi, kap penetak, dan peralatan dari tulang. Berikutnya adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugene Dobrois di Trinil Ngawi, daerah Jawa Timur pada tahun 1891. Pithecanthropus dijuluki Java Man. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus:
tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Volume otak berkisar antara 750 sampai 1350 cc. Bentuk tubuh dan anggota badan tegap. Alat pengunyah sangat kuat. Bentuk geraham kuat dengan rahang yang kuat. Tonjolan kening tebal. Hidung tebal. Kehidupan Pithecanthropus erectus. Kehidupan Pithecanthropus erectus masih bergantung dengan alam. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu dan mengumpulkannya dari alam. Mulai mampu mengolah makanan, hidup berkelompok, dan masih menggunakan peralatan sederhana yang terbuat dari batu dan tulang. Berikutnya adalah manusia purba jenis Homo, atau disebut juga dengan Homo sapiens. Dikatakan Homo sapiens karena memiliki kemampuan yang lebih maju dibandingkan dengan manusia purba jenis Meganthropus dan Pithecanthropus. Selain itu, mereka juga memiliki bentuk fisik yang mendekati manusia modern. Mereka juga sudah menggunakan akal dan pikirannya sehingga mampu menggunakan dan menciptakan peralatan yang menunjang kehidupan sehari-hari yang lebih baik. Berikut ini adalah jenis-jenis Homo yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama adalah Homo wajakensis. Yang kedua Homo soloensis. Yang ketiga adalah Homo floresiensis. Homo wajakensis. Homo wajakensis ditemukan di Wajak, daerah Tulung Agung, Jawa Timur pada tahun 1889 oleh Van Westcoten di lapisan Pleistosen atas. Ciri-cirinya memiliki tinggi kisaran 1,30 meter sampai dengan 2,10 meter. Kapasitas atau volume otaknya mencapai 1630 cc. Tulang dahi panjang, bagian tubuh tertentu terlihat menonjol. Berat badan kisaran 30 kg sampai 150 kg. Perlekatan otot sangatlah nyata. Hidung dan mulut memiliki jarak yang cukup. Kehidupan Homo wajakensis. Sudah mampu meramu atau memasak makanan. Bertempat tinggal di gua-gua. Sudah mengenal tradisi penguburan. Kebudayaan yang dihasilkan adalah kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Nganda. Homo soloensis. Homo soloensis ditemukan oleh C. Terhart dan Insinyur Oppenholt pada tahun 1931 sampai dengan 1932 yang kemudian diselidiki oleh Van Koeniswald dan Witherich. Diperkirakan Homo soloensis merupakan hasil evolusi dari Pithecanthropus mojokertensis. Ciri-ciri Homo soloensis: volume otaknya 1000 sampai 2000 cc, tinggi badannya 130 sampai 210 cm, otot tengkuk mengalami penyusutan, mukanya tidak menonjol. Kehidupan Homo soloensis dengan kapasitas otaknya yang tergolong besar membuat manusia purba jenis ini memiliki kehidupan kebudayaan yang cukup maju. Menggunakan perkakas dari batu yang sudah diasah, manusia purba jenis ini merupakan manusia purba pertama yang memanfaatkan keberadaan api untuk memasak. Sudah mengenal bahasa secara sederhana yang disertai oleh bahasa isyarat seperti gerakan muka dan bahasa. Berikutnya adalah Homo floresiensis. Homo floresiensis ditemukan oleh sekelompok peneliti dari Pusat Arkeologi Nasional pimpinan R.P. Sujono dan peneliti Australia Mick Warwood. Fosil Homo floresiensis ditemukan di Liang Bua, sebuah gua kapur di Ruteng, Manggarai, daerah Flores. Berdasarkan kegiatan ekskavasi di Gua Liang Bua, ditemukan fosil kerangka hobbit yang berjenis kelamin wanita yang berukuran kecil. Penemuan lainnya berupa fosil tikus raksasa sebesar kucing, penemuan gajah kerdil
atau Stegodon dan fosil Komodo. Adapun ciri-ciri dari Homo florensis memiliki otak kecil dan tinggi badan 100 cm dengan berat badan 30 kg. Sudah berdiri tegak dan tidak memiliki dagu. Diperkirakan hidup pada 18.000 tahun yang lalu. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.